Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Jumiati, NPM 188220190. Saya dari kelas Agribisnis A4 Universitas Medan Area. Pada mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Agribisnis, kali ini saya akan membahas tentang materi penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanian atau agribisnis. Untuk selanjutnya, saya akan memulai menjelaskan pada slide yang pertama itu tentang studi kasus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada agribisnis sayuran organik. Nah, era perdagangan bebas yang saat ini mulai dirasakan oleh berbagai kalangan bisnis di seluruh penjuru dunia, termasuk para pelaku agribisnis di negara kita sendiri, yaitu petani. Pada kondisi ini, petani dihadapkan pada terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja yang terampil secara global. Peningkatan daya saing petani di pasar global sebenarnya harus menjadi prioritas utama sektor pertanian apabila kita tidak ingin pasar Indonesia sebagai negara agraris didomisili oleh komoditas impor. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar terhadap sektor pertanian khususnya hortikula, maka diperlukan adanya upaya pengembangan dari berbagai sisi. Pengembangan tersebut termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut sebagai penguasaan TIK harus dikuasai oleh berbagai pihak di bidang pertanian, yang bahkan hal tersebut sudah sangat menjadi sebuah keharusan. Secara umum, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai semua teknologi yang berhubungan dengan pengembalian, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, serta penyajian informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa TIK itu mencakup dua aspek perpaduan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, alat manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah dibutuhkan oleh para kelompok tani dalam menjalankan usahanya. Mengingat pada saat ini persaingan global dunia pertanian agribisnis di Indonesia semakin besar, maka jika kita tidak ingin kalah saing dengan produk-produk luar, maka salah satu upaya untuk meningkatkan pertanian kita adalah dengan menguasai teknologi informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang agribisnis sayuran organik. Kelompok tani semai organik merupakan kelompok yang mengusahakan sayuran-sayuran organik seperti buncis, wortel, kangkung, bayam, selada, dan yang lain-lain. Kelompok tani ini telah mendapatkan sertifikat organik dari Innovis. Permintaan akan sayur organik saat ini melonjak sebesar 25% setiap tahunnya. Sayangnya, permintaan ini belum bisa terpenuhi oleh semua kelompok tani semai organik. Kelompok tani semai organik berlokasi
di desa asing yang merupakan salah satu desa organik hortikultura di Jawa Barat. Dengan predikat sebagai desa organik, pada ASI berhak mendapatkan subsidi bantuan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan desa organik sebesar 250 juta dari pemerintah. Hanya sayangnya bantuan ini belum turun sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani semai organik selaku kelompok tani penerima manfaat dari program desa organik. Nah, sebenarnya kelompok tani semai organik ini berpotensi besar untuk dapat terjun langsung ke pasar bebas. Hanya saja sangat disayangkan bahwa kemudahan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani semai organik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani semai organik ini hanya sebatas penyebaran informasi dan komunikasi di lingkungan eksternal, sedangkan penggunaan TIK di internal kelompok tani ini sendiri masih sangat minim, bahkan sangat kecil sekali. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani untuk memperoleh informasi dalam menghadapi pasar bebas. Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada, kelompok tani semai organik perlu menetapkan strategi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat bagi mereka agar mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh kelompok tani semai organik dalam penggunaan TIK serta merancang strategi yang tepat bagi kelompok tani untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam penggunaan TIK. Selanjutnya saya akan membahas tentang kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani semai organik. Kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani semai organik. Teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani ini sudah mulai ditetapkan, hanya terbatas pada lingkungan kecil saja. Penggunaan handphone untuk transaksi serta pencatatan transaksi dalam komputer. Untuk TIK lainnya belum banyak yang digunakan. Hal ini disinyalir karena beberapa kendala di bawah ini, yaitu yang pertama, kendala fasilitas. Upaya kelompok tani semai organik dalam memanfaatkan TIK ternyata tidak didukung infrastruktur penunjang yang memadai. Kelompok tani belum memiliki jaringan kabel untuk internet serta belum memiliki jaringan telepon. Sebenarnya desa pada ASI yang berhasil mendapatkan dana sebagai desa organik tahun 2016 ini memiliki peluang besar untuk memperoleh fasilitas TIK dari program desa organik. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian pada tahun 2013 yang mengemukakan bahwa website merupakan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat penting bagi unit usaha dan memiliki efek paling besar dalam menjaring konsumen luar di era internet saat ini. Untuk kendala yang kedua itu ada kendala keterampilan. Dalam penerapannya, penggunaan TIK di kelompok tani semai organik masih terbentur kendala keterampilan. Sekitar 53% dari responden mengemukakan belum maksimalnya penggunaan TIK karena faktor keterampilan petani yang rendah. Keterampilan yang rendah ini dikarenakan rendahnya pengetahuan kelompok tani tentang TIK,
sarana prasarana tidak mendukung serta belum adanya sosialisasi pentingnya TIK serta pelatihan penggunaan TIK itu sendiri, yang membuat petani jauh dari kebiasaan menggunakan teknologi baik secara informasi maupun komunikasi. Untuk kendala yang ketiga itu ada kendala di budaya. Kendala lain yang mempengaruhi penerapan TIK di kelompok tani semai organik adalah budaya yang melekat pada diri petani itu sendiri. Ketika petani tidak mendapatkan informasi mengenai pentingnya TIK, maka petani tersebut tidak akan merasa butuh TIK. Kurangnya minat baca petani menjadi salah satu penyebab hal ini. Penyebab lain karena kurangnya kemauan petani untuk menggunakan TIK. Mereka menganggap bahwa kemampuan penerjemahan petani akan ada sesuatu yang dibaca dan masih terasa kurang, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun bahasa. Jadi petani lebih tertarik untuk menerima informasi praktek secara langsung. Mereka lebih memilih untuk fokus dalam pekerjaan dan memenuhi permintaan konsumen. Selain mengalami berbagai kendala dalam penerapan TIK, petani merasa belum membutuhkan TIK dalam aktivitas usaha taninya. Nah, pemahaman akan pentingnya TIK itu sendiri sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok tani dan pendekatan personal oleh penyuluh dan juga oleh fasilitator desa organik. Apalagi jika dilihat hampir 76% lebih petani sayur organik tingkat usianya masih muda dan masih dalam usia produktif, sehingga jika diberi pengetahuan dan keterampilan, mereka akan cenderung lebih adiktif dan mudah dalam menerima inovasi baru. Untuk selanjutnya di sini ada pembahasan tentang strategi perbaikan pemanfaatan TIK di kelompok tani semai organik. Hasil pengamatan sistem penerapan dan kendala penerapan TIK di kelompok tani semai organik telah dideskripsikan sebelumnya, sehingga dapat ditentukan variabel yang diperkirakan mempunyai pengaruh secara langsung, sistematis, dan logis. Variabel adalah merupakan suatu kondisi, situasi, tindakan, atau keputusan yang memengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan, dipoktan, kemudian diolah berdasarkan petunjuk, dapat ditemukan beberapa variabel yang memiliki pengaruh dalam penerapan TIK di kelompok tani semai organik, yaitu yang pertama, penerapan TIK di semai organik, biaya penggunaan TIK, infrastruktur jaringan, sarana prasarana pendukung, peran penyuluh dan dalam memanfaatkan TIK, sosialisasi pemanfaatan TIK, pelatihan penggunaan TIK, keterampilan petani dalam menggunakan TIK, pengetahuan petani akan manfaat TIK, motivasi petani dalam memanfaatkan TIK. Kemudian ada program desa organik, peran fasilitator desa organik, serta dukungan stakeholder terkait fasilitas desa organik, dan yang terakhir itu adalah keterampilan pengurus dalam menggunakan TIK. Sekian dari hasil presentasi saya. Di sini saya akan menyimpulkan ada 2 kesimpulan dari presentasi saya yang telah saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama itu terdapat beberapa kendala dalam penerapan TIK di kelompok tani semai organik. Kendala tersebut dibatasi atas kendala fasilitas, keterampilan, serta budaya. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa kendala paling dominan menurut para petani dalam penerapan TIK karena keterbatasan fasilitas sarana prasarana TIK yang belum dimiliki. Dan yang kedua, strategi perbaikan yang belum tepat dalam penerapan TIK di kelompok tani semai organik adalah integrasi pemanfaatan TIK dan program desa organik, pemberian subsidi sarana prasarana TIK dari program desa organik, sosialisasi penyuluhan berbasis internet, serta fokus utama pada peningkatan kompetensi pengurus dalam pemanfaatan TIK. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.